Oke, Assalamualaikum. Setelah kemarin kita udah belajar tentang ukuran pemusatan, sekarang kita akan belajar tentang ukuran penyebaran. Kalau ukuran pemusatan kemarin kan sebuah nilai yang menunjukkan data itu memusat di berapa gitu ya, untuk tahu karakteristik datanya. Kalau ukuran penyebaran ini kita bisa tahu em, seberapa jauh data itu tersebar di sekitar rata-ratanya. Jadi kalau data udah dicari rata-ratanya, seberapa jauh gapnya, seberapa jauh dia menyebar di sekitar rata-rata gitu ya. Kalau misalnya kita punya datanya dari 1 sampai 100 misalnya, terus habis itu setelah kita cari rata-ratanya ternyata 45. Nah, seberapa besar data itu jauh dari 45? Misalnya datanya ada 1 ke 45, ada datanya 100, 45 ke 100, ada datanya 44, berarti 44 ke 45, dan seterusnya gitu. Jadi berapa jauh data itu menyebar dari nilai rata-ratanya atau di sekitar rata-ratanya gitu. Nah, yang paling banyak dipakai itu ada beberapa ya. Jadi ada rentang atau range, ada variansi, ada standar deviasi, dan ada koefisien variasi. Di bab ini kita akan ngebahas 4 ini gitu. 4 ukuran nilai ini. Yang pertama range. Range ini yang paling gampang. Ukuran yang paling gampang, dia cuma nunjukin selisih data dari yang maksimum ke data yang minimum gitu. Jadi tinggal nyari range itu ya udah maksimum kurangin minimum, udah gitu aja. Jadi seberapa jauh gap antara maksimum sama minimumnya gitu. Misalnya dalam suatu kelas ada anak yang nilainya 0, ada anak yang nilainya 100, berarti gapnya tuh 100 kan. Jadi itu jauh banget, kita maunya anak-anak tuh nilainya gapnya deket. Jadi kalau 100 ya yang lain tuh 99, terus ada yang 98 gitu-gitu ya. Terus yang kedua ada, dan kedua dan ketiga karena ini ngerjainnya mirip, jadi variansi dan standar deviasi. Oke, jadi variasi itu kita dengan nilai variansi ini kita akan mau ngecek homogenitas kelompok. Homogen itu kan artinya kesamaannya, kehomogenan kelompok kita. Jadi dia adalah kuadrat dari semua deviasi. Jadi kuadrat dari semua jarak masing-masing data individual terhadap rata-rata. Jadi setiap xi dengan x barnya itu jaraknya berapa, terus dikuadratin. Habis dikuadratin baru dijumlahin gitu. Ya. Nanti kalau udah dapat variansi, kalau diakarin, akarnya itu namanya standar deviasi atau nama lainnya simpangan baku. Nah, simbol variansi itu adalah S kuadrat. Kalau standar deviasi kan akar dari S kuadrat. Akarnya berarti adalah S gitu. Gimana rumusnya? Nah, rumus yang pertama atau persamaan yang pertama ini adalah ketika datanya tidak berkelompok alias data tunggal atau data yang belum dibikinin frekuensinya ya, data mentah. Caranya adalah jumlahan dari masing-masing dari jumlah data. Kalau datanya ada 10 berarti dari 1 sampai 10. Dari semua xi dikurangi x bar. Jadi kan dari 10 data tuh dicari dulu x barnya. Rata-rata udah kemarin belajar ukuran pemusatan. Terus masing-masing data dikurangi, data pertama kurangin x bar, data kedua kurangin x bar, terus dikuadratin masing-masing. Setelah dikuadratin masing-masing baru dijumlahin 10 kali dibagi dengan 10 kurangi 1, n kurang 1. Terus kalau mau cari standar deviasi tinggal hasil yang ini tadi tinggal diakarin gitu. Oke, ini contoh ya, ada data. Ini datanya. Data ini setelah dihitung x barnya ternyata adalah 76,25. Cara dapat x bar kan semua data dijumlahin dibagi 40 karena datanya ada 40 ya. Jadi 76,25. Nah, sekarang untuk nyari S-nya, nyari S kuadrat atau variansinya itu adalah masing-masing data dikurangin dengan 76,25 itu x bar. Kan tadi kita udah dapat rata-rata 76,25. Jadi caranya adalah data masing-masing dikurangi 76,25, terus semuanya dikuadratin ditambahin. Jadi pertama 65 kurangi 76,25 terus dikuadratin, 72 dikurangin 76,25 terus dikuadratin. Nah, hasil mereka kuadrat-kuadrat itu dijumlahin tuh, jadilah bagian atasnya ini. Jadi 65 kurangi 76,25 kuadrat, tambahin terus sampai yang data yang terakhir itu adalah 68 dikurangi 76,25 kuadrat. Setelah mereka semua ditambahin baru kalian bagi dengan 40 kurangi 1, n kurang 1. Dapatlah variansinya 85,75. Ini adalah nilai variansi. Nah,
Setelah itu kita akan mencari standar deviasi kan. Nah, standar deviasi itu dapatnya dari mana? Tinggal S dibagi akar dari variansi. Jadi akar dari 85,75 itu adalah 9,26. Jadi ini adalah variansi, ini adalah standar deviasinya gitu. Nah, gimana dengan kalau datanya berkelompok? Kalau datanya berkelompok, berarti kan kalian harus bikinin dulu kelompoknya. Kayak yang ngitung ukuran pemusatan kemarin, bikinin dulu kelompoknya. Jadi bikinin kelas intervalnya masing-masing. Terus habis itu kalian akan butuh XI. XI ini adalah nilai tengah dari kelas interval. Terus FI ini adalah frekuensi. Kan ingat nggak kalau ngitung rata-rata itu kan FI kali XI ya. Sekarang bukan FI kali XI tapi FI dikali XI min X bar dikuadratin gitu. Akar untuk nyari standar deviasi tinggal diakarin. Oke, sekarang kita lihat contoh. Ini contohnya sama kayak contoh yang kemarin kita pakai ya, yang kita pakai di rata-rata. Nah, sekarang berarti kalian kan butuh di rumus ini kan kita butuh XI min X bar dikali dikuadratin dikali FI gitu kan. Nah, sekarang kita akan butuh X barnya dulu. Nah, X bar itu apa? X bar itu kan kalau dari contoh sebelumnya kita udah dapat X barnya adalah mana X bar? X barnya ini X bar. Hilang nih gambarnya. Ada harusnya X bar. X bar ini pakai cara ngitung yang sebelumnya ya, buka lagi bab ukuran pemusatan yang bagian rata-rata. Kita dapat 76,25. Oke. XI ini adalah nilai tengah. Jadi 61 ke 65 itu nilai tengahnya adalah 63 dan seterusnya. Dapatnya dari mana? 61 tambah 65 dibagi 2. Udah gitu aja. Atau 61, 62, 63, 64, 65. Tengah-tengahnya 63 gitu. Ini titik tengah. Ini frekuensi masing-masing ya. Ini X bar 76,25 semua. Nah, sekarang kita butuh XI min X bar. Berarti kan ini kurangin X bar, ini kurang X bar, ini kurang X bar. Dapatlah angka yang ini. Setelah XI min X bar berarti dikuadratin. Jadi ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat, dan seterusnya. Setelah dikuadratin, tinggal kita kaliin dengan FI. Berarti FI 4 kaliin XI min X bar kuadrat, 9 kali XI min X bar kuadrat. Hasilnya tulis sini. Terus ini apa? Ini jumlahnya. Berarti ini adalah sigma FI kali XI min X bar kuadrat. Ya. Jadi kita udah dapat bagian atasnya yang ini, sigma FI kali XI min X bar kuadrat. Pembaginya N-1, N-nya adalah 40. Sehingga kita dapatlah 3427,5 dibagi 40 kurangi 1. Dapatlah kita variansi S kuadratnya adalah 87,88. Oke. Nah, sekarang apa yang belum? Standar deviasi. Berarti tinggal diakarin. Akar dari 87,88 adalah 9,37 gitu. Oke. Lanjut, yang terakhir itu adalah koefisien variasi. Jadi salah satu ukuran penyebaran yang terakhir kita bahas di bab ini adalah koefisien variasi. Ya, koefisien variasi ini bisa dipakai untuk membandingkan 2 atau lebih kelompok data gitu ya. Nah, kalau artinya apa? Kalau mau tahu data kita lebih bagus, kita punya kelompok data nih, kelompok data 1 sama kelompok data 2. Mau lihat yang mana yang paling bagus datanya, berarti lihat aja mana yang punya variasi lebih kecil. Artinya apa? Kita akan mencari data yang punya variansi kayak standar deviasi kayak range kayak koefisien variasi, itu tetap kita cari yang paling kecil. Karena semakin kecil variasinya, semakin kecil penyebarannya, berarti datanya itu akan lebih homogen. Misal, bagus mana kalau kita punya nilai mata kuliah statistik 0 sama 100 sama 50 sama 55. Bagusan yang 50 sama 55 kan, jadi nilainya sekitar itu gitu. Tapi kalau 0 sama 100 tuh berarti kita nggak bisa ngontrol, karena ada yang pintar banget sama ada yang kurang banget di bagian itu gitu. Jadi kita harus buat dia supaya homogen, supaya datanya itu lebih homogen alias keadaan kelompok kita tuh sama gitu. Makanya kita akan cari kalau misalnya mana lebih bagus, data 1 atau data 2, ya udah lihat aja mana yang paling kecil variansinya, standar deviasinya, range-nya, atau koefisien variasinya gitu. Nah, rumusnya gampang banget kalau koefisien variasi itu
mau data berkelompok atau tunggal sama aja, tinggal pakai S kelompok sama S X bar kelompok. Kalau kelompok, kalau tunggal tinggal pakai S-nya tunggal dibagi X barnya tunggal. Ini adalah standar deviasi yang didapat tadi, ini adalah X bar yang didapatin sebelumnya gitu. Jadi koefisien variasi itu adalah standar deviasi, rasio antara standar deviasi dengan nilai rata-rata dikaliin 100%, itulah koefisien variasinya gitu. Ini contohnya dari contoh yang kemarin yang tadi tinggal 9,26 bagi 7. Jadi koefisien variasinya adalah 12,29% gitu. Karena ini nilainya kecil atau di bawah 50%, jadi ini cenderung homogen datanya gitu. Ini contoh sama persis kayak contoh yang kita pelajari waktu di ukuran pemusatan. Udah punya kalian, intervalnya udah punya, tinggal sekarang dicariin deh range-nya variasi standar deviasi plus koefisien variasi. Jadi kerjanya bisa sekali karena datanya sama. Oke, semangat. Assalamualaikum.